Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat pimpinan Komisi 3, yang kami hormati seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya yang kami hormati juga para korban beserta kuasa hukum korban. Dalam kesempatan ini kami juga turut berduka atas ujian yang diterima oleh kita semuanya. Kami hadir di sini pimpinan bersama dengan Wadireskrim Polda Metro Jaya, kemudian Kasubdit Kamnek yang menangani beserta tim penyidik kami yang khusus menangani dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh Direktur Utama PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Group. Kami sampaikan kronologis awal di mana PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Group menawarkan paket umroh melalui media sosial dan jaringan pemasaran dengan berbagai fasilitas yang menarik. Para calon jamaah kemudian melakukan pembayaran ke rekening perusahaan, namun pada pelaksanaannya jamaah yang sudah dijadwalkan berangkat pada periode Maret sampai dengan April 2026 mengalami kegagalan pemberangkatan. Meskipun demikian, pihak perusahaan menjanjikan refund atau reschedule pemberangkatan kepada para jemaah. Namun demikian, sampai dengan korban membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya pada tanggal 28 Mei 2026, pihak PT Hasanah Tama Internasional tidak dapat memenuhi janji atau kesepakatan sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh kuasa hukum dari para korban. Kami sampaikan juga pimpinan bahwa kami menemukan ada fakta berdasarkan hasil penyidikan atau berita acara pemeriksaan dari tersangka. Permasalahan ini sebenarnya sudah mulai muncul dari tahun 2023. Jadi sejak 2023, pengelola PT Hasanah Tama Internasional atau Hanania Group ini sudah mulai mengalami permasalahan pembayaran, baik itu tiket, kemudian hotel, ataupun mutawif di sana, sehingga mulailah menggunakan skema gali lubang tutup lubang untuk memberangkatkan grup yang hari ini yang bersangkutan mengambil dari atau menggunakan dari uang dari kelompok grup yang akan berangkat berikutnya. Siap. Dari hasil penyidikan, sementara ini tercatat 1.479 jamaah yang dijadwalkan berangkat, namun tidak berangkat. Kemudian dari jumlah tersebut, 1.021 jamaah mengajukan refund, terdiri dari 807 jamaah yang belum menerima refund sama sekali, 178 jamaah menerima refund sebagian, dan 36 jamaah menerima refund penuh. Selain itu, terdapat 458 jamaah yang memilih reschedule keberangkatan. Sampai dengan hari ini korban masih terus bertambah karena kami laporkan kepada pimpinan beserta seluruh anggota dewan yang terhormat bahwa kami sudah membuka layanan pengaduan untuk korban travel Hasanah Tama Internasional. Jadi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat ini kami membuka layanan pengaduan 24 jam yang siap menerima pengaduan dari korban-korban
Hanania Group tersebut. Perakiraan awal terhadap dugaan jumlah kerugian yang saat ini berdasarkan hasil penyidikan kami sekitar 95,22 miliar rupiah. Sementara kerugian yang teridentifikasi dari jamaah yang belum menerima refund mencapai 27,52 miliar rupiah. Dengan potensi kerugian yang memungkinkan nilai tersebut masih lebih besar lagi karena dari layanan pengaduan yang kami buka, korban terus bertambah sebagaimana tadi disampaikan juga oleh kuasa dari para korban bahwa kemungkinan penambahan korban ribuan ini sangat berpotensi sampai dengan kurang lebih 3.000 yang tadi. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh tersangka selaku Direktur PT Khasanah Tama Internasional dengan membangun kepercayaan masyarakat melalui legalitas perusahaan, kemudian promosi media sosial yang sangat luar biasa, dan kami sampaikan juga kepada pimpinan bahwa kami sudah meminta keterangan terhadap beberapa influencer yang membantu mempromosikan travel Hanania Group ini melalui berbagai platform media sosial. Dan hari ini juga masih penyidik kami masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi tersebut. Kemudian menggunakan juga testimoni dari para jamaah sebelumnya yang sudah mengikuti perjalanan umroh di Hanania Group. Juga menggunakan influencer serta menawarkan paket umroh dengan fasilitas yang menarik. Ini dilakukan oleh pengelola Hanania Group untuk menarik para korban sehingga korban tertarik menggunakan jasa travel umroh dari milik saudara tersangka. Kemudian dana yang diterima dari jamaah tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, melainkan dipakai untuk menutupi pembiayaan keberangkatan jamaah periode sebelumnya, kemudian operasional perusahaan, gaji karyawan, promosi, dan kewajiban lainnya sehingga menimbulkan skema gali lubang tutup lubang. Ketika keberangkatan gagal, perusahaan memberikan alasan force majeure dengan kendala tiket maupun penerbangan. Ini pernah disampaikan juga kepada penyidik terkait dengan alasan bahwa penerbangan tidak bisa dilakukan karena situasi di Timur Tengah yang tidak memungkinkan. Namun demikian, kami dapat menggali fakta yang lain bahwa permasalahan tersebut bukan semata-mata ditimbulkan karena tidak dapatnya dilakukan penerbangan ke Timur Tengah karena alasan situasi perang. Namun ini sudah terjadi dari sejak tahun 2023. Adapun pasal yang disangkakan, sementara ini kami masih melakukan pendalaman dan penerapan dengan pasal 486 KUH Pidana dan 492 KUH Pidana dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Adapun aset dan rekening yang diblokir, kami sudah melakukan pemblokiran terhadap 3 rekening utama yang digunakan oleh tersangka, baik atas nama PT Khasanah Tama Internasional pada Bank Mandiri, 2 rekening PT Khasanah Tama Internasional yang terdapat di Bank Mandiri sudah kami lakukan pemblokiran. Kemudian 1 rekening atas nama pribadi saudara tersangka ASF di Bank Mandiri juga sudah kami lakukan pemblokiran. Selain itu, tim penyidik kami masih melakukan penelusuran terhadap aset-aset lain
yang dimiliki oleh korban, oleh tersangka maupun perusahaan tersangka. Hal ini kami lakukan tentunya dalam rangka bertujuan untuk melakukan pemulihan kerugian daripada para korban. Proses ini masih terus berjalan, sedang dilakukan penelusuran terhadap aset-aset atas nama pribadi maupun atas nama perusahaan dari tersangka maupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan tersangka. Kami tidak berhenti hanya di pihak perusahaan maupun pihak tersangka secara pribadi, tapi kami lakukan penelusuran juga terhadap pihak-pihak yang terafiliasi dengan tersangka. Kami juga melakukan upaya untuk pengembangan perkara dalam tindak pidana pencucian uang. Kami sudah melakukan koordinasi dengan PPATK untuk melakukan tracing atau sebaran daripada dana-dana yang dilakukan oleh tersangka. Kami sampaikan kepada pimpinan juga bahwa kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Haji. Hal ini kami lakukan untuk mencoba mencarikan solusi. Selain dari upaya penegakan hukum yang kami lakukan atas suatu peristiwa hukum di mana terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, kami juga melakukan upaya mencarikan solusi bagi para korban dengan melakukan koordinasi ke Kementerian Haji dan Umroh. Dari hasil diskusi kami memang sempat tergali beberapa kemungkinan upaya yang dapat dilakukan. Namun hal ini kami sampaikan kepada pimpinan belum dapat terwujud karena masih ada beberapa kendala terkait dengan audit dari perusahaan tersebut. Salah satunya adalah melakukan akuisisi. Ini tentunya dilakukan akuisisi oleh travel umroh dan haji yang lebih kompeten dan bertanggung jawab. Namun demikian tentunya ini memerlukan waktu yang cukup karena pihak yang akan mengakuisisi harus melakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap jumlah kerugian maupun korban. Kemudian ada juga kemungkinan muncul penyelesaian atau upaya melalui subsidi dan pendampingan oleh Kemenhaj. Namun demikian tentunya ini akan menjadi perlu koordinasi yang intens lagi dengan Kementerian Haji terkait dengan skema penyelamatan kerugian para korban tersebut. Kami laporkan kepada pimpinan bahwa dalam hal ini selain penegakan hukum yang kami lakukan, tentunya kami juga terus berupaya untuk mencarikan solusi bagi para korban. Kami pastikan bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan maupun oleh tersangka secara pribadi ataupun oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan tersangka, penyidik kami terus melakukan upaya tracing dan penelusuran terhadap aset-aset tersebut. Sehingga nanti pada saatnya bisa dijadikan untuk pemulihan kerugian bagi para korban. Kami akan bertindak semaksimal mungkin untuk membantu para korban sehingga bisa paling tidak mengembalikan kerugiannya atau mudah-mudahan bisa membantu menyelesaikan harapannya untuk bisa menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Kami kira itu pimpinan yang dapat kami laporkan. Kami akan selalu terbuka untuk menerima masukan dan saran dari para korban maupun dari para
pendamping korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke anggota, memang di KUHP baru ya maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu ada jalannya, Pak. Penyitaan lalu di restitusi ya. Yang paling penting ini adalah menelusuri aset-aset Hanania ini, baik si pelaku utama, keluarga maupun pihak-pihak yang terafiliasinya. Yang paling penting itu menurut kita. Tapi nanti dicek ya Pak ya, berapa keluarganya segala macam yang sudah disita, nanti kita minta laporannya Pak ya.